warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai macam limpahan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan di siang hari ini Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk melangkahkan kaki kita, untuk meneguhkan hati kita, hadir di majelis yang mulia untuk melaksanakan salah satu perintah diwajibkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kelak di akhirat nanti kita akan bersua kembali dengan kewajiban yang kita tunaikan pada kesempatan di siang hari ini, yaitu dalam kehidupan ukhrawi. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Makanya kita harus mengikuti teladan terdahulu bagaimana mereka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Salah satunya adalah dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Karena tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan Allah kecuali kenikmatan itu senantiasa tergantikan dengan kualitas iman dan takwa kita. Marilah kita senantiasa menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah kisah, di mana kisah ini adalah kisah nyata dan kisah ini adalah kisah cinta, true love story. Dan kisah ini bukanlah kisah cinta seperti roman picisan yang seperti ditayangkan secara serial di sinetron-sinetron atau dibuat sebagai layar lebar, tetapi ini adalah kisah cinta sejati. Kisah ini diperankan oleh laki-laki soleh dan wanita yang soleha. Dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Abu Kamil, salah satu seorang ulama, beliau mengarang sebuah kitab. Dalam kitab itu diceritakan tentang kisah percintaan, di mana kisah ini didapatkan dari Ishaq bin Ibrahim dan Amr bin Nakhai. Ma'asyiral muslimin, pada suatu ketika ada seorang wanita yang soleha. Ketika dia berjalan, qadarullah tidak sengaja bertemu dengan seorang laki-laki yang ternyata laki-laki itu adalah laki-laki soleh. Dalam pertemuan itu, wanita itu hatinya terhenyak. Kemudian dia secara merasa agak kaget ketika dalam hitungan detik berjumpa dengan laki-laki itu. Dan pertemuan yang singkat itu rupanya membekas di dalam hatinya. Dan tidak kecuali ini juga terjadi kepada laki-laki tersebut. Ketika melihat kecantikan wanita, hatinya terpana. Kemudian ma'asyiral muslimin, dia akhirnya pun keduanya, laki-laki dan wanita ini, tidak lama kemudian mendapatkan informasi tentang latar belakang mereka masing-masing. Betapa bahagianya ketika mendapati wanita soleha mendapati bahwa laki-laki itu adalah laki-laki yang soleh, ahli ibadah, mempunyai pendalaman ilmu yang luar biasa. Sebaliknya laki-laki soleh itu bahagia
ketika mengetahui bahwa wanita itu adalah wanita yang salehah, mempunyai hafalan Al-Quran yang mendalam, pemahaman ilmu, dan juga dikenal sebagai ahli ibadah. Sehingga kriteria inilah yang semakin menumbuhkan rasa cinta di antara mereka. Ma'asyiral muslimin, rupanya pertemuan yang singkat itu menimbulkan bekas yang begitu mendalam di kedua belah pihak. Dan akhirnya sang pihak wanita ini, karena dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, di mana jiwanya sudah membuncah, dia tidak mampu menahan, karena sang laki-laki saleh ini sepertinya tidak memberikan respon. Maka wanita ini menyampaikan sebuah surat, di mana surat itu ditujukan kepada laki-laki saleh tadi. Isi suratnya itu adalah ingin mengajak bertemu di suatu tempat yang telah ditentukan, di mana di dalam surat itu wanita itu mengakui bahwa dirinya mempunyai perasaan yang luar biasa kepada laki-laki itu. Akhirnya sang wanita pun mengutus budaknya, dan akhirnya surat itu diserahkan si budak kepada laki-laki. Ma'asyiral muslimin, coba tebak apa yang terjadi ketika laki-laki ini mendapatkan surat, membaca isi surat itu. Mungkin kalau kita melihat di dalam cerita sinetron, pasti sering kita dapatkan gambaran ketika ada seorang laki-laki mendapatkan surat dari pujaan hatinya, dia pasti riang gembira, bahkan ekspresinya menampakkan sampai berjingkrak-jingkrak, melompat kegirangan. Tetapi laki-laki saleh ini ketika membaca surat itu, dia gemetar, dia ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca isi surat dari wanita salehah tadi yang mengajak dia untuk bertemu di suatu tempat. Lalu kemudian dia segera menulis surat balasan kepada wanita tadi. Di dalam surat itu mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku takut jika perasaanku kepada dirimu telah membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika wanita yang salehah tadi membaca surat balasan, maka ganti dirinya yang bergetar, ketakutan, dan dia merasa bersalah. Kenapa dia tidak bisa menahan diri untuk menulis surat itu? Dia menyesal sedalam-dalamnya, sehingga akhirnya begitu dalam penyesalannya, sehingga akhirnya dia memutuskan hijrah dari tempat tinggal sebelumnya ke tempat tinggal yang baru. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang terjadi kepada laki-laki saleh tadi, ketika dia mendapatkan surat itu, akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi keluarga wanita tersebut untuk melamarnya, dan ternyata si keluarga itu menolak lamaran laki-laki tersebut. Dan tidak lama kemudian, ma'asyiral muslimin, si wanita itu merasa bersalah, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafannya menulis surat itu, sehingga akhirnya dia ketakutan dan akhirnya dia jatuh sakit, sehingga akhirnya dia meninggal dunia. Dan lama berganti waktu, akhirnya sang laki-laki saleh tadi mendengar kabar bahwa wanita yang dipuja, yang disuka, yang dicinta telah meninggal dunia, sehingga akhirnya dia datang ke kuburan wanita tersebut. Karena dia mengetahui wanita itu adalah wanita yang salehah, dia berdoa kepada Allah agar dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan berdoa juga agar semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, tidak lama kemudian, selang beberapa hari, laki-laki yang saleh tadi tidur, dan kemudian dikehendaki oleh Allah, dia bertemu dengan wanita itu di dalam mimpinya. Lalu kemudian dalam mimpi itu terjadi dialog. Laki-laki tadi bertanya kepada wanita itu, apa yang kau dapatkan setelah engkau meninggal dunia? Apa yang kau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu wanita itu mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan kenikmatan, aku mendapatkan kemuliaan dari Allah, di mana semua ini sangat jauh jika dibandingkan dengan apa yang aku dapatkan dalam kehidupan dunia. Dan ketahuilah ketakutanku dulu kepada Allah ketika aku dulu masih hidup di dunia, sehingga Allah pun memberikan kelapangan dalam kuburku ini. Lalu kemudian, ma'asyiral muslimin, laki-laki ini merasa sangat mencintai wanita tersebut, sehingga akhirnya dalam mimpi itu
dia ingin menggapai tangan dari si wanita itu. Wanita itu mengatakan, jangan kau sentuh aku, sesungguhnya kita belum halal. Lalu laki-laki itu bertanya, lalu bagaimanakah caranya sehingga aku bisa segera bersanding denganmu? Lalu wanita itu mengatakan, perbanyaklah ibadah, dekatkanlah dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak minta pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, setelah itu laki-laki itu terbangun dari mimpinya. Dia teringat dari pesan kata-kata si wanita tersebut. Akhirnya dengan berganti hari, berganti bulan, si laki-laki itu menyembuhkan luka di hatinya. Ketika dia menyadari luka hatinya ini karena cinta, maka dia ganti luka itu, cinta itu, hanya mengharapkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengisi hari-harinya dengan ibadah, dengan penuh ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya suatu ketika dia ditakdirkan sakit, dan dengan sakitnya itu akhirnya berujung pada kematian dirinya. Ma'asyiral muslimin, ketika membaca kisah ini dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Kamil ini, para ulama banyak yang memberikan komentar dan berdoa semoga Allah mempertemukan mereka kembali dalam kehidupan yang lebih abadi dan mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa suratal mu'minin rahimakumullah. Dari kisah ini setidaknya kita mengambil pelajaran bahwa hati seorang hamba itu jika telah mempunyai suatu tujuan besar dalam hidupnya, dan tujuan itu bukanlah tujuan hidup di dunia ini, tetapi tujuan untuk kebahagiaan, mendapatkan kehidupan yang begitu kekal abadi di akhirat, maka tujuan yang dia tetapkan itu memberikan dia kekuatan untuk menggapai tujuan itu, sehingga ketika dia mendapatkan godaan, misalnya contoh kasus tadi, dia tergoda hatinya mencintai seorang wanita atau mencintai seorang laki-laki, tetapi karena tujuan utamanya adalah menggapai kehidupan akhirat, maka dia mampu menepiskan godaan itu, menetapkan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, laki-laki soleh dan wanita soleha ini telah menetapkan hatinya hanya untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu betapa besar cinta laki-laki tersebut terhadap wanita tersebut, dan sebaliknya betapa besar cinta si wanita terhadap laki-laki tersebut. Tetapi besaran cinta mereka tidak menjadikan mereka melupakan tujuan mereka, yaitu bagaimana mereka bisa selamat dalam kehidupan dunia, dan keselamatan hidup dunia itu adalah untuk menentukan keselamatan kehidupan akhirat sesudah kematian mereka. Ingatan mereka untuk meraih surga, ingatan mereka untuk tujuan kehidupan akhirat mereka memberikan kekuatan kepada mereka, sampai perasaan cinta mereka, sampai perasaan kasih sayang mereka yang menggebu-gebu mampu dipadamkan, mampu mereka tepis, dan mereka ganti dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang memberikan pelajaran penting kepada kita bahwa mengingat akhirat, mengingat surga memberikan kekuatan, sedangkan ketika kita mengingat dunia semakin melemahkan kita, semakin merapuhkan dalam kehidupan dunia kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kenapa Allah berulang-ulang di dalam Al-Quran mengatakan atau mengingatkan kepada kita tentang kehidupan surga? Menurut para ulama adalah ketika Allah mengulang-ulang kata surga di dalam Al-Quran adalah untuk mengingatkan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita terhadap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan konsisten dengan apa yang kita capai kalau kita tidak mengingat betapa kuatnya surga menanti kita. Dan Allah pun memerintahkan kita agar mengorientasikan hidup kita selama dalam kehidupan dunia ini untuk menggapai surga. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat Al-Hadid di ayat yang ke-21, sabbiku ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Ma'asyiral muslimin, berlomba-lombalah kata Allah, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu
dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, siapa yang menyuruh kita untuk menggapai surga adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah yang memberikan contoh kepada kita bagaimana cara meraih surga? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada sebuah riwayat yang sahih diceritakan bahwa surga itu memohon kepada Allah, ya Allah, si fulan itu berdoa minta agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah dia ke dalam diriku ini, kata surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kisah yang lain yang mungkin belum pernah atau jarang disampaikan, istri Fir'aun yang bernama Asya binti Muzahim, di mana Asya binti Muzahim ini beriman kepada anak sambungnya yang diasuh sejak kecil, yaitu Nabi Musa. Dan Asya binti Muzahim ini berada di lingkungan orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat jahat, dan suaminya adalah seseorang raja yang mengklaim dirinya adalah Tuhan, sampai Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan. Dan Asya ini beriman di tengah lingkungan yang begitu mencekam. Dan kemudian, ma'asyiral muslimin, apa yang menjadikan Asya binti Muzahim ini mempunyai kekuatan adalah karena dia merindukan surga. Sehingga dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan doa dari Asya binti Muzahim, Rabbibni li indaka baitan fil jannah, ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku minta kepadamu, bangunkanlah sebuah rumah untukku di surga. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pun menyampaikan kepada kita, apabila dalam kehidupan dunia ini kita tersilaukan oleh kehidupan dunia, dan dunia itu bisa saja menyilaukan kita akan kenikmatan dunia, sehingga Rasulullah memberikan sebuah ungkapan, idza ra'aita mayujibuka, kalau kamu melihat sesuatu yang menyilaukan dari isi dunia ini, misalnya kita melihat kendaraan mewah, rumah mewah, atau segala kemewahan dunia, maka Rasulullah mengatakan, katakanlah di dalam hatiku, innal aisha aisyul akhirah, sesungguhnya kehidupan kami adalah kehidupan akhirat, kehidupan kami selanjutnya adalah kehidupan akhirat. Kenapa, ma'asyiral muslimin, Rasulullah menegaskan demikian? Karena Rasulullah SAW menanamkan kepada kita bahwa tempat kita kembali sesungguhnya adalah surga. Tempat kita adalah surga karena nenek moyang kita, Adam dan Hawa, adalah penduduk surga. Dan tentunya tempat kita kembali adalah kembali kepada Allah dalam kehidupan surga. Oleh karena itu, kita mendengar kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang menjadikan baktinya kepada orang tuanya, khususnya kepada ibunya, dijadikan sebagai jalan sebab dia mendapatkan kenikmatan surga. Suatu ketika ibunya memanggil Uwais dan terjadilah dialog. Wahai Uwais, aku ingin pergi naik haji. Dan Uwais tahu ibunya sudah tua, sudah renta, bahkan sakit hingga akhirnya mendapatkan kelumpuhan. Tetapi Uwais mengatakan, Bu, jenengan kan sakit, secara fisik sudah tua, tidak kuat pergi ke Baitullah. Apalagi waktu itu belum ada teknologi seperti alat transportasi. Tetapi Uwais mengatakan, Umi siap, kita insya Allah siap berangkat menaik haji, berangkat haji. Padahal Uwais waktu itu tinggal di Yaman, ya, dari Yaman ke Mekah jaraknya 1119 km. Kalau dari Mojokerto ke Jakarta sekitar 750 km. Kalau 1119 km mungkin dari Mojokerto ke Palembang. Ma'asyiral muslimin, lalu akhirnya Uwais pun membuka tabungannya. Dia membeli seekor anak sapi yang masih kecil. Lalu anak sapi itu diikatnya, lalu digendongnya. Dia naik bukit di dekat rumahnya. Dia melakukan setiap hari naik turun hingga anak sapi itu pun bertambah besar dan lebih besar sapi dari ukuran tubuh Uwais. Dan akhirnya ketika di mendekati akhir bulan Dzulqa'dah, dia mengatakan, Umi, kita siap melaksanakan ibadah haji. Lalu Uwais pun menggendong ibunya berjalan kaki sendirian tanpa ada yang menemani, tidak ada rombongan, bolak-balik dengan menempuh jarak sekitar 2200 km.
Apa yang menjadikan Uwais Al-Qarni menjadikan ini? Karena dia menyadari inilah adalah pintu surga untuk dirinya. Dia berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Uwais bisa saja mengambil dalil yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya ada di antara kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu melaksanakan haji. Siapakah yang mampu itu? Mereka yang sehat, mereka yang mempunyai kekuatan finansial, mereka yang mampu hadir di sana. Uwais tidak mengatakan, Bu, jenengan sakit, tidak mungkin berangkat ke sana. Tapi Uwais mengatakan, siap, kita akan melaksanakan ibadah haji. Uwais mengambil peluang ini untuk menjadi penduduk surga. Dan akhirnya Rasulullah SAW pun berpesan kepada Umar bin Khattab, hingga nanti ketika aku sudah tidak ada, ketika aku sudah meninggal, apabila engkau bertemu dengan rombongan dari Qaran, tempat tinggal Uwais Al-Qarni, apabila engkau bertemu dengan seorang pemuda bernama Uwais, maka mintalah doanya, karena dia berbakti kepada Allah, dia menjadi viral, terkenal di akhirat, seluruh penduduk langit mencatat namanya, maka mintalah kepada dia ampunan untuk dirimu. Ciri-cirinya apa? Dia mempunyai satu bekas luka sopak di perutnya, maka dia adalah dia yang dinamakan Uwais. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengingat surga memberikan kekuatan kepada kita dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena surga adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah atas jeripaya kita dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba, yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memberikan balasan berupa kenikmatan surga. Aqulu qouli hada wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunan dari dosa-dosa kita yang sengaja maupun yang tidak sengaja kita lakukan. Seraya tidak lupa kita memohon hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hidayah tersebut Allah membimbing kita, melindungi kita dan menjaga kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan hidayah tersebut semoga Allah memberikan anugerah kepada kita kelak ketika kita meninggalkan kehidupan dunia ini, kita meninggal diberikan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imaman. Rabbana hab lana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil ardi wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar.